eh, dokter tuh berkegiatannya untuk kemanusiaan ini di mana, dok? Hey guys, hari ini saya nih akan kedatangan tamu penting. Kita akan bicara tentang kesehatan. Nah, gimana caranya kita tetap sehat di masa pandemi? Oke? Nah, sebentar nih, kita tunggu ya. Tamunya cantik, wih, sebentar lagi datang, oke? Dok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, dok. Aduh. Tamunya udah datang. Ses. Oh iya, silakan semprot-semprot dulu. Prokes tetap kita jaga ya. Kakak Angga apa kabar? Baik. Dari mana, dok? Aku dari pagi praktek. Praktek. Terus nanti sore lihat tempat vaksin. Lihat vaksin? Lihat vaksin di sana. hmm. Yang sebelah sana. Mampir dulu ke sini. Pengen ngopi. Pengen ngopi? Pengen Siap. ngopi. Mau minum apa? Kopi vanilla latte tapi no sugar. Vanilla latte no sugar. Siap. Oke. Oke. Motor tuh lewat. Saya ambil dulu ya kopinya ya. Siap. Saya proses dulu ya, bentar ya. Nih. Karena ini baru buka kopinya. Spesial ya. Spesial. Jadi saya juga ikut ngopi, boleh? Boleh. Banyak soalnya mau ditanyain sama dokter nih. Siap. Aduh, saya teh pusing di masa pandemi ini tuh, dok. Jangan pusing atuh. Iya, ada gimana? Parno, saya teh parno, COVID tuh parno. Aduh, luar biasa. Apa yang Hah? dipusingin? Ngopi dulu. Oke. Ini tuh kopi ya. Kopi ini tuh kopi Pelataran Nasdem. Enak pisan kopi nate. Si barista tuh jagoan. Saya juga melamar di sini teh baru newbie ya. Saya tuh baru pisan ini teh baru jadi barista teh. Si cobain. Ini khusus Pelataran Nasdem kopinya. Pelataran Nasdem. Cuma ada di sini ya? Iya, saya bikin khusus untuk dokter. Mantap. Gitu. Dan saya mah terbatas bikinnya. Gitu. Hanya saya bikin hanya untuk orang-orang tertentu. Mangga dok. Siap. Cobain. Udah vaksin kan? Udah dong. Saya udah vaksin. Saya udah swab antigen rutin. Saya terus karena takut lah ya hari ini kalau kita nggak kontrol ya. Iya. 2 kali dosis ya? 2 kali dosis. Sip. Jadi kita bisa buka masker. Iya. Oke. Jadi teman-teman juga yang belum vaksin, segera vaksin ya. Sip. Betul. Karena vaksin itu penting. Nah, dok, vaksin kenapa dibilang penting? Jadi vaksin adalah suatu program. Ini memang yang jalanin pemerintah kan gitu. Tapi memang rasanya kalau kita ngandelin pemerintah aja nggak bakal beres. Harus ada di pihak swasta, pihak lain yang memang peduli nih sama pandemi ini gitu kan. Dan vaksin adalah salah satu upaya kita gimana supaya orang tuh kebal kan sama si COVID itu virusnya. Oh gitu. Tapi kebal itu bukan berarti, tapi ada teman saya udah kebal, udah divaksin, tapi terkena dok. Iya, jadi memang tidak 100%. Oke. Tidak 100% dia akan, nggak bakalan COVID. Tapi karena ada sel memorinya sudah masuk gitu kan di dalam tubuhnya, jadi kalau ketika ada virus COVID beneran tuh yang masuk, itu dia gejalanya akan lebih ringan. Oh. Gitu. Jadi mengurangi resiko gejala medik. Kematian. Kematian? Iya. Wah, Dan sudah terbukti, dan 70% yang meninggal, yang kasus berat itu karena belum divaksin, Kakak Angga. Oh gitu. Tuh jadi teman-teman Baraya Nasdem ya. Jadi yang belum divaksin segera divaksin, nggak usah takut ya dok. Di Nasdem ada loh. Di Nasdem ada Di ya. DPR ada loh. Nasdem lagi rajin banget bikin vaksinnya. Aku keliling Jawa Barat. Keliling Jawa Barat. Jawa Barat. Dun. Cantik keliling Jawa Barat. Pengabdian masyarakatnya. Wah, top. Gitu. Nah, dok diminum dok. Siap. Ini kopi ini enak banget. Enak banget nih kopinya. Khusus. Adanya cuma di Khusus. Nasdem. Yes. Kopi Pelataran Nasdem. Kopi Pelataran Nasdem. Ngopi-ngopi. Ngopi-ngopi. Dok, Ya. ada lagi nih dok. Dokter teh kan ya, muda, cantik, ya. Terus ininya banyak gitu, apa namanya?
pasiennya juga udah cukup banyak dan lain-lain. Terus sekarang tuh dokter tuh ada di Nasdem. Kenapa sih, Dok? Apa yang dilihat dari Nasdem dokter akhirnya bisa bergabung? Oke, saya mau jadi dokter di Nasdem. Jadi awalnya sama aja, aku kayak dokter yang lain, kakak enggak gitu kan. Praktek, udah nyobain praktek di klinik, di rumah sakit. Terakhir jadi kepala IGD, gitu. Terus udah jadi kepala klinik juga. Tapi rasanya ketika saya jalanin, contohnya gini nih kakak enggak. Aku kerja di rumah sakit, jaga malam. Ya paling bisa ngobatin 40 pasien. Iya nggak sih? 40 pasien. 40 pasien. Selama-lamanya praktek aku paling berapa sih? Berapa pasien sih? 50 lah taruh gitu ya. Nah, itu yang bisa aku kerjain. Gitu. Tapi ketika aku masuk ke Nasdem, itu ternyata aku bisa vaksin 1000 orang. Luar biasa kan? Vaksin 1000 orang? 1000 orang. Per hari? Per hari, gitu. Dan hari ini kalau untuk kota Bandung udah 80.000 orang yang kita vaksin. Kakak Angga. Untuk di Bandung aja udah 80.000. Yang divaksin khusus iya, di Kota Bandung. Bandung. Gitu. Dan kalau untuk yang program Nasdem Jawa Barat ini kita udah 10.000. 10.000 orang. Wow. Gitu. Jadi ternyata kalau kita masuk partai itu manfaatnya jadi lebih besar, Kakak Angga. Manfaatnya menjadi lebih besar. Jadi gitu. bukan hanya, jadi kalau kita ingin lebih berbuat lebih itu sebetulnya di partai lebih kesempatannya lebih. Oh, oke. Nggak capek, Dok? Capek tuh, nggak ada yang nggak capek. Tapi kita saya tuh passionnya ngelayanin orang, ketemu pasien, ngeliat orang tuh sembuh, ngeliat orang tuh apa ya? Kadang cuma dengerin doang orang ngomong tuh kita udah seneng sih gitu loh. Ada kepuasan tersendiri ya ketika kita berguna untuk orang banyak. Untuk orang banyak, gitu. Waktu aku isoman kan kayak 2 minggu gitu kan, nonton Netflix aja tuh kayak orang nggak berguna banget ya gitu ya. Hati Netflix nonton. Mungkin maksudnya bukan tidak berguna, tapi mungkin ada untuk waktu jenjang waktu tertentu itu kayaknya kita bisa lebih berguna untuk masyarakat banyak. Gitu ya. Karena biasa aktif kan, biasa praktek, terus ngurus partai, keliling, ngurusin vaksin. Kemudian kita juga tracing COVID kan gitu, terus ya positif kena terus isoman kan, ya kan protokolnya gitu dong, nggak mungkin juga aku positif terus ya keluar ya jangan kan kita ikutin protokol, terus harus 2 minggu gitu di rumah, bete juga ya gitu kan, jadi kayak nggak berguna nih gitu kan gitu, rasanya pengen cepet-cepet sembuh, ya terus ya sekarang sih udah sehat alhamdulillah, terus ya udah mulai ngerjain vaksin, kemarin ada kita kesehatan mental kan, gitu. Kemarin kita ada kegiatan yang prosemikolan ya sama teman-teman gerakan titik koma. Gerakan titik koma, karena memang bukan hanya kesehatan fisik ya, gitu ya. Karena pandemi ini orang banyak yang stres, kehilangan pekerjaan, gitu ya. Belum lagi ekonomi gitu. Dan Nasdem nih partai yang kayaknya satu-satunya yang memikirkan ya hal itu ya, mulai dari kesehatan fisik sampai mental. Ya karena kemarin juga terbukti bahwa Nasdem bikin kolaborasi sama teman-teman gerakan titik koma untuk kesehatan mental ya, berkampanye untuk kesehatan mental. Bahkan kemarin tuh konsultasi gratis ya. Konsultasi gratis dengan para psikolog ya gitu kan. Kemudian juga wadah lah buat para teman-teman yang memang ya tadi punya kesulitan itu, dan bagus banget, dan saya sebagai wakil ketua bidang kesehatan pengennya sih harus ada terus, ya nggak cuma sekali. Ada terus, bikin rumah sakit, bikin klinik ya, banyak ya. Amin, itu cita-citanya. Oh, cita-citanya emang ke sana. Jadi emang ada pemikiran bahwa ke depan kita harus punya klinik dan lain-lain gitu. Cita-citanya aku tuh pengen punya Nasdem tuh harus punya klinik 1 kecamatan 1. One kecamatan, one klinik. Iya. Wah, kalau ada Bapak Gubernur Jawa Barat tuh one village, one product. Pak Gubernur tolong didengar. Nah kalau ini kita one 1 kecamatan, village, 1 klinik. Iya. Wow. Gratis? Gratis dong. Gratis. Masa suruh bayar sih? Nggak harus yang klinik yang canggih, nggak harus kayak gitu. Yang penting ada nakesnya, di tensi, orang bisa cek gula, bisa cek kolesterol, obat-obat yang primer ya, obat darah tinggi, obat gula, kemudian obat panas, obat-obat standar begitu deh.
konsul ya. konsul. Ya karena gitu mungkin kan. teman-teman kita di saudara-saudara kita di desa atau Iya. di mana tuh mereka masih memerlukan ya. Iya. Gitu ya walaupun mungkin ada puskesmas di sana, Ada puskesmas. tapi apa salahnya kalau kita bisa membantu lebih baik pelayanan kepada masyarakat ya. Dan itu juga bagus buat kadernya Nasdem juga, ya Oh, nggak sih? gitu. Di klinik itu kan kita juga bisa edukasi, nggak hanya ngobatin kan, gitu. Bisa kasih edukasi gimana sih cara hidup sehat, gimana sih cara cuci tangan yang benar, gimana sih makan makanan yang sehat tuh kayak gimana sih, gitu. Dan itu tuh jadi wadah gitu, tempat orang kumpul, ketemu, sharing, gitu. Dan saya rasa kesehatan orang sekarang, aduh, kalau udah nggak sehat udah selesai deh. Ya nggak? Iya, Kalau kena betul. COVID, Dok, ada berapa dokter seperti dokter Evi di Kota Bandung? Kayaknya kalau dokternya seperti ini semua kayaknya udah selesai nih ya. Gitu. Kita pengen banget dok, seneng banget nuhun bisa hadir di sini, bisa ketemu kita gitu, bisa ketemu saya di sini. Saya tuh lagi bingung sebetulnya. Kadang-kadang gini, ini saya harus ngobrol sama siapa tentang kesehatan, tentang apa gitu. Nah kemarin saya ingat, wah ada dokter Evi nih gitu. Saya telepon, dok mampir dong di pelataran Nasdem, pengen ngobrol gitu ya. Alhamdulillah bisa datang ya. Gitu. Nah dok, itu lagi dok. Dokter tuh dulu kan sebelum berpolitik, kan ini Nasdem itu partai politik. Nah sebelum masuk ke partai politik, dokter tuh berkegiatannya untuk kemanusiaan ini di mana dok? Kan dokter tuh sangat sosial banget ini tanya gitu, pengennya ngobatin masyarakat, pengennya gimana caranya masyarakat sehat, kumaha gitu. Nah sebelum di Nasdem ini di mana dokter? ya awalnya sih aku ya tadi kerja di rumah sakit, di klinik gitu kan. Pernah Profesional. profesional Oke, gitu. oke. Pernah suatu hari klinik aku udah gratisin aja deh gitu. Orang bahkan sampai Oh, kita ya? jemput gitu kan. Oh dokter punya klinik? Punya, aku Oh, apa punya. kliniknya, Dok? Ada klinik Amanah Suci di Jalan Suci. Amanah Suci, Jalan Suci Kemudian ya. ada klinik Alivia Medica tuh di Jalan Pasundan. Jalan Pasundan. Kemudian ada klinik Prima Husada di Jalan Gatsu dan Lima Husada di Jalan Gatsu. dan insya Allah ini sebentar lagi kita mau launching, ada namanya aku mau bikin panggil dokter, klinik panggil dokter. Panggil dokter. Di Jalan Aplikasi. Gatsu. Aplikasi. Wah. Jadi sukses, nanti pasien tuh nggak usah ke klinik ngantri ke rumah sakit, tapi Ya. kita yang ke sana. Jemput bola. Jemput bola. Wah mantap. Saya kayaknya perlu nomor telepon dokter. Kita bikin bareng. Oh bikin bareng. Kita bikin Oh jadi bareng. kita bisnis nih. Oh, oke. Tapi nggak bisnis dong. Ini nggak pure bisnis ya? Bukan lah, kita kan ya yang bisa bayar-bayar. Emang kalau jadi dokter nggak bisa gitu. Oh nggak bisa gitu. Nggak bisa, kita kalau jadi dokter money oriented nggak usah jadi dokter. Nggak bisa. Oh Jadi- ini pasien aku ada 20 kali 50.000, nggak bisa gitu. Ini penting nih untuk adik-adikku yang sekarang ingin jadi dokter atau mau kuliah kedokteran. Jangan berpikir tentang money oriented dulu. Apa yang harus pilih, tapi berbuat dulu untuk Berbuat dulu. sesama ya dok. Itu dulu. Setelah itu baru mungkin nanti ada. Kalau jiwanya nggak melayani, susah. Oh, oke. Nggak bisa. Kalau money oriented pikirannya uang, mau kaya raya, mau jangan jadi dokter atau Oh, jadi gitu. pengusaha aja. Tapi banyak dokter kaya. Ya, itu kan kalau kita baik, kita punya kerja baik, kita melayani dengan baik, pasti kan uangnya datang sendiri ya. Amin, yes. Iya. Qualities number one ya, tapi iya. tetap kualitas tetap dijaga, Iya. profesionalisme tetap dijaga. Kalau misalnya ada rezeki lebih, alhamdulillah. Nggak bisa gitu, kita pasien nih kayak 50.000 satu pasien ada 20. Mungkin ada 1-2 nggak bisa bayar, Oh, nggak iya. apa-apa. Nggak apa-apa ya. Ada pasienku nggak bisa bayar tapi besoknya kirim kerupuk. Pernah? Ya pernah. Wah, ini kirim menarik. lemper gitu. Ini itu tuh menarik. rezeki loh. Sebelum kita ngomongin kerupuk dan lemper, ngopi-ngopi dulu. Ngopi dulu. Ngopi-ngopi. Ini kopi Pelataran Nasdem nih bener enak banget, teman-teman. Enak banget beneran. Enak ya. Di Jalan Cipaganti ya, 158. 158. Mampir ya. Nah, Dok, ngobrolin yang tadi, Dok. Nah, Kerupuk dan apa tadi? ya bawa lemper, bawa Oh, lemper snack. ya. Kerupuk Oh, dan lemper ini tuh bener itu tuh ada. bener gitu. Jadi nggak bisa kakak angkat kita, wah ini sekian, berarti saya harus sekian penghasilannya, nggak bisa begitu jadi dokter. Kalau mau jadi kayak gitu, ya stop aja jadi dokter, nggak akan berhasil. Kalau orientasinya ke situ. Tunggu. Berhasil nih dalam apa nih? Dalam finansial, berhasil dalam finansial atau memang berhasil menjadi profesi dokter yang seutuhnya? Jadi nggak bisa kita gini ya. Kalau kita mau jadi sukses, kalau saya, kita nggak bisa jadi sukses tuh kita harus punya rumah begini, mobilnya ini. Saya nggak begitu orangnya. Nggak begitu gitu. ya. Tapi ketika kita bermanfaat sama orang lain gitu loh.
kita ada gunanya itu. Jadi manusia tuh harus kayak gitu. Harus kayak gitu. Harus kayak gitu, dan saya alhamdulillah dengan profesi saya ya bisa berbuat itu gitu kan, melayani orang sakit, ya dihormati tentu saja gitu kan. Tapi ketika itu sudah dijalanin, ya tadi saya bilang kalau saya jadi profesional, saya periksa pasien ya paling cuma 40-50 pasien per hari. Gitu. Gitu. Begitu udah masuk partai gitu ya, saya bersosialisasi dengan banyak orang, ketemu banyak orang, ternyata lebih luas lagi yang bisa dikerjain. Jadi passion dokter tadi, prinsip dokter, saya harus lebih banyak berbuat untuk sesama atau untuk masyarakat itu, dokter bisa temuin lebih di Partai Ketika di Nasdem. partai, iya. Jadi jangan anti Oh, sama bukan Nasdem dong, Nasdem. 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 Nasional Demokrasi. Nah, Nasional Demokrasi gitu ya. Nanti kita dimarahin sama Kakak Cenan. Kakak Cenan saya sering dimarahin kalau ngomong gitu sama Kakak Cenan. Bukan Nasdem, apa? Nasdem. Oke, Kakak Cenan. Nah, ini menarik banget. Ada lagi yang perlu saya mau obrolin nih, Dok. Saya mau tanya sama dokter ya, Dok. Dokter juga kan sibuk pisannya gitunya, apalagi tadi keliling Jawa Barat. Ya, dokter tuh keliling Jawa Barat. Ke pelosok-pelosok. Apalagi programnya Nasdem sekarang lagi Sejauh Barat kan? Sejauh Barat lagi Nah, gencar-gencarnya iya. vaksin ya. Iya, vaksin. Nah, gimana cara ngatur waktunya itu tuh, Dok, dengan keluarga? Kan dokter udah punya keluarga. Gimana cara ngaturnya itu teh? Kan hebat, itu teh berat, itu teh sorry, gitu. Gimana? Iya sebenarnya kan tinggal di manage aja ya. Sebenarnya aku tuh masih praktek loh. Oh, masih praktek? Masih praktek, masih pegang klinik gitu kan. Ya biasanya weekend aku di kantor partai gitu, kita bahas. Selain tadi jalan keliling, kita juga bahas apa sih kedepannya yang partai perlukan gitu. Dan memang alhamdulillah saya juga bersyukur punya keluarga juga cukup mengerti gitu kan. Okay. Anak-anak juga, anak saya kan udah cukup besar ya, jadi nggak harus ada saya punya orang tua juga yang luar biasa lah gitu yang bantuin saya gitu. Kalau nggak ada mereka sih gitu. Tapi mungkin supportnya iya. sangat positif ya. Iya, dan untungnya support yang positif ya. Dan Support. untungnya memang suami saya juga Baru saya mau nanya, suami gimana? suaminya punya visi yang sama. Jadi ketika Oke. aku udah berangkat pagi-pagi kan subuh ya, Iya, kalau kita mau vaksin tuh kan kita berangkatnya pagi Iya, dong. iya, iya. Subuh udah berangkat. Kamu mau kemana? Mau ke Kota Bogor. Aku berangkat ya. Dia Jadi- belum berangkat. Tapi ini keren ya. Jadi mereka suami istri itu berlomba-lomba dalam kebaikan. Yang ini kameramen pada senyum-senyum. Baper. Kalau baik, nanti Jangan. jodohnya juga baik. Nah. Jadi kalau pengen ketemu jodoh baik tuh harus memperbaiki diri dulu. Sebelum ketemu jodoh baik, kita harus baik terlebih dahulu. Harus baik dulu. Oke. Tips untuk para jomblower. ini saya punya satu tim produksi seperti Aminatokosin ini. Oh gitu? Iya. Iya, Aminatokosin. Dok, ada lagi nih, Dok. Kan tentunya kalau yang namanya partai politik pasti ada yang ingin dicapai. Iya dong. Iya. Kita bareng-bareng mencapai titik tertentu gitu. Nah, gimana dokter bisa menselaraskan tadi, dokter, bahwa saya ingin berbuat untuk masyarakat, which is emang dapat itu dari Nasdem, Iya. ya kan? Dapat kesempatan berbuat lebih di Nasdem. Iya. Tapi secara visi dan misi ke depan, Nasdem ini support nggak sih sama yang dokter pengenin tadi gitu? Pengen bikin ini, saya mau bikin vaksin keliling Jawa Barat, saya mau ini. Kan dokter tuh yang bikin program tuh, saya pengen ini, pengen itu, pengen ini, pengen. Nah, DPW Partai Nasdem Jawa Barat ini support nggak dengan apa yang... Iya sejauh ini makanya kenapa saya sangat nyaman ya di sini ya. Ini support banget gitu ya. Oh, oke. Bayangin aja dulu waktu awal kita COVID, ini contohnya aja lah. Nggak kebayang kan, saya jadi wakil ketua bidang kesehatan Jawa Barat, saya yang as a profesional nggak ngerti apa-apa. Oke lah, masuk partai kan, bismillahirrahmanirrahim gitu kan. Masuk, ternyata pandemi, COVID, Oh, oke. iya kan, COVID. Yang lainnya berhenti, cuman kesehatan doang yang jalan. Iya nggak? karena memang itu yang Karena diperlukan. itu kan, coba mau apa, kita mau ngomongin infrastruktur nggak jalan. Mau ngomongin pertanian, gitu kan. Cuman kesehatan kan, gitu loh. Ya. Otomatis yang jalan cuman ya wakil ketua bidang kesehatan. Dulu kita itu zaman kita baru awal COVID tuh susah banget masker, ingat nggak? Ya, mahal. Aduh, Mahal. itu kakak ya. Itu kan biasanya beli tuh aku tuh satu box tuh 38.000. Ya. Itu jadi 400.000. Bayangin Aduh. saya punya klinik ada 3. Ya, saya ngalamin juga Iya. gitu.
pendaftaran aja 3 orang pakai masker satu-satu, belum dokternya, belum dokter gigi. Gila, berapa duit mau beli masker aja? Waktu itu juga sempat penanganan juga, kita masih bingung Iya, ya harus seperti apa harus ya. kayak Belum ada bagaimana. SOP, belum ada prokes, belum ada apa ya. Ada yang menteri bilang nggak usah pakai masker, ada yang bilang harus pakai masker, Iya. gitu kan. Ya cuman kan kita juga nggak tahu. Tunggu, menteri bilang nggak boleh pakai masker? Iya dulu menteri. Oh iya, iya. Nggak usah dibahas, oke, nggak usah gitu dibahas. kan. Ya maksudnya kan kita juga protokolnya belum tahu, kita prokesnya juga bingung gitu. Iya, iya, iya. Dokter juga bingung Iya, gitu iya, kan. iya, iya. Dan ya ada oknum-oknum yang menimbun segala macam kan gitu. Susah. Susah, ya. Aku ngadu aja ke ketua gitu. Ketua ini bagaimana? Ada loh. Kang Saan ya? Iya. Waktu itu ke Kang Saan? Pak Sekuk, Dokter Evi, ini kita kirim dari pusat. Wow. Aku langsung alhamdulillah dan langsung aku pakai terus kita bagiin ke seluruh puskesmas di Kota Bandung. Walaupun cuma dapat 2 box, Tapi ada, kebagian. which is ada. Kan ketika itu bukan masalah jumlahnya, Iya. tetapi sejauh mana Perhatiannya. kita bisa berbuat untuk teman-teman atau saudara-saudara kita di luar. Belum lagi tuh masker ya, APD, hazmat, kemudian disinfektan. Oke. Dulu ya fogging kita kan Wah, susah sampai dulu dapetin. sampai kita tuh satu-satunya yang bikin swab gratis, ya kan.